kurikulum yang di vokasi itu mungkin sudah ketinggalan zaman. Apakah kurikulum yang diajarkan di vokasi-vokasi ini sesuai nggak dengan kebutuhan dari perusahaan? Karena satu hal yang penting di vokasi itu adalah mencocokkan kurikulum, mencocokkan mata pelajarannya dan praktek-praktek lapangannya itu sesuai dengan industri yang nantinya akan dituju oleh si mahasiswa. Lulusan-lulusan dari pendidikan vokasi ini bisa memenuhi kebutuhan kita di dalam dunia industri. Bagaimana peran pendidikan vokasi dalam mengembangkan potensi daerah di Sumatera Utara? Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang? Sumatera Utara, sebuah provinsi dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Dari sektor pariwisata yang mempesona hingga sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, pariwisata bukanlah satu-satunya sektor unggulan di Sumatera Utara. Yang tidak kalah penting adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Sektor ini memerlukan tenaga kerja vokasi yang ahli dalam proses pengelolaan hasil perkebunan. Disinilah peran pendidikan vokasi menjadi penting. Dengan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan industri, pendidikan vokasi dapat menciptakan tenaga kerja yang siap mendukung sektor unggulan di Sumatera Utara. Kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pelaku industri menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Untuk mewujudkan visi ini, Kemdikbudristek bersama LPDP meluncurkan program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah. Pada peluncuran program Kick-Off PTV 27 Provinsi, Politeknik Negeri Medan dipercaya sebagai pengampu untuk wilayah Sumatera Utara. Melalui konsorsium regional, Polmed bersinergi dengan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan Amika Polibisnis. Program Kick-Off ini merupakan inisiatif besar dari Kemdikbud melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Program ini juga bertujuan menggabungkan kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi, industri, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal dengan fokus inovasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Utara. Berbicara mengenai pendidikan vokasi yang menitik beratkan pada keterampilan praktis, ini jauh memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama transformasi tenaga kerja di Indonesia menuju industri 4.0. Namun, syarat utama yang wajib sekali yaitu pendidikan vokasi harus terus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus dinamis. Di Sumatera Utara sendiri, saya melihat sebuah perubahan paradigma yang patut diapresiasi. Satuan pendidikan vokasi di Sumatera Utara secara proaktif beradaptasi dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai inisiatif seperti pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri, pembaruan fasilitas praktikum yang modern, hingga kerjasama yang intens dengan mitra-mitra yang strategis. Salah satu langkah penting adalah melibatkan praktisi industri masuk ke dalam proses pembelajaran. Hal yang seperti ini menjadi implementasi nyata yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dengan praktek. Jadi kehadiran praktisi dari industri itu memberikan sudut pandang yang berbeda. Dengan
memberikan pengalaman-pengalaman industri masuk ke dalam proses pembelajaran, itu menjadi sesuatu yang tidak selalu dapat ditemukan dalam buku teks atau pembelajaran di kampus pada umumnya. Namun menurut saya memang yang paling menarik adalah komitmen dari Satuan Pendidikan Vokasi dalam menjadikan kurikulum sebagai refleksi langsung dari kebutuhan pasar kerja. Ini terlihat dari keberhasilan Satuan Pendidikan Vokasi di Sumatera Utara dalam melibatkan mitra-mitra industri untuk menyelaraskan pendidikan dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Jika pendidikan vokasi di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, terus bergerak ke arah yang sama, progresif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan industri, saya optimis bahwa lulusan pendidikan vokasi akan menjadi aset penting dalam membangun perekonomian yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Pada kesempatan ini, juga menghadirkan pandangan dari para narasumber, termasuk akademisi, pelaku industri, dan pemerintah daerah, untuk menggali lebih dalam bagaimana pendidikan vokasi dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan. Dengan komitmen bersama, sinergi antara pendidikan vokasi, industri, dan pemerintah akan menjadi fondasi kokoh dalam memajukan perekonomian Sumatera Utara yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Saya Timbas Prasad Ginting. Saat ini saya sebagai Ketua GAPKI Sumatera Utara. GAPKI itu adalah asosiasi perkebunan yang menangani perkebunan sawit hulu ya. Jadi syarat menjadi anggota GAPKI itu minimal 200 hektar perusahaan sampai tak terhingga. Permasalahan yang kita lihat ini apakah kurikulum yang diajarkan di vokasi-vokasi ini sesuai nggak dengan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan. Jadi tentu ini ya terkait dengan kurikulum harus disesuaikan pertemuan-pertemuan antar vokasi dengan dunia usaha, istilahnya apa tadi, dunia usaha dan dunia industri. Itu lebih bagus sering karena teknologi setiap tahun itu berubah-ubah ya. Jadi ya contohnya HP lah, kalau iPhone itu kan setiap tahun berubah, iPhone 12, 13, 14, 15. Pendidikan itu juga, kurikulum itu baiknya juga begitu. Saya masuk PTPN Group tahun 2000. Jadi sebelum bergabung di PTPN 4, pertama saya bekerja di PTPN 2. Saya di sana hampir kurang lebih 15 tahun. Dari mulai jabatan karyawan pimpinan paling rendah sampai kemudian menjadi kepala bagian. Kemudian saya bergabung di holding, menjadi kepala divisi di holding dari 2015 sampai 2017, dan kemudian ditugaskan ke PTP 3 Medan sebagai SVP dan sebagai SVP koordinator lebih kurang hampir 4 tahun sampai 2021. 2021 saya menjadi direktur di PTP 14. 2022 saya menjadi direktur di PT Sinergi Gula Nusantara, subholding PTP yang pertama khusus untuk komoditi gula. Dan setelah terbentuknya PAMCO atau PTP 4, saya bergabung di sini sejak 1 Desember 2023 di PTP 4 sebagai Direktur SDM dan IT. Khusus untuk Sumatera Utara ya, ini kita bicara Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara, industri kelapa sawit ini sebenarnya cukup dominan ya. Jadi dari keseluruhan areal yang kelapa sawit yang ada di Indonesia itu 1,4 juta hektarnya itu ada di Sumatera Utara. Dari 1,4 juta hektar itu 25%-nya itu milik PTPN, dikelola oleh PTPN Group. Nah, sadar atau tidak sadar, sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara ini dipicu oleh industri kelapa sawit. Jadi kalau di PAMCO itu mungkin ada 40.000 orang karyawannya berasal dari Sumatera Utara. Artinya apa? 40.000 orang karyawan hidup di bisnis perkebunan dengan sumber mata pencarian berupa gaji, premi, dan insentif dari perkebunan. Tentunya penghasilan ekonomi mereka itu mampu menjadi trigger atau penggerak perekonomian
per 10.000 orang karyawan plus anggota keluarganya. Di samping itu kita melihat perputaran modal kerja, perputaran investasi di lingkungan PTPN itu sangat besar. Itu artinya sekitar Sumatera Utara roda perekonomian bergerak dari operasional PTPN. Nah, kemudian kita lihat hasil PTPN dengan labanya, jadi perkebunan sawit itu mungkin beberapa dekade ya, kalau di Sumatera Utara itu selalu berlaba dan labanya itu signifikan. Tentunya laba itu memberikan kontribusi kepada pajak, kontribusi kepada dividen, dan itu tentu menjadi salah satu sumber bagi pendapatan daerah dan pendapatan nasional. Belum lagi PPh perorangannya, PPh 21, kemudian juga pajak-pajak dari transaksi kita, itu tentunya memberi kontribusi kepada perekonomian. Industri kelapa sawit itu memberikan dampak sebenarnya dampak domino luar biasa sebenarnya. Orang cuman mungkin kadang-kadang melihat dengan pendapat skeptis bahwa industri kelapa sawit itu hanya dinikmati segelintir karyawan, segelintir pengurus perusahaan, tetapi sebenarnya dampaknya kepada masyarakat sekitar dari transaksinya itu sebenarnya lebih luar biasa. Begitu juga terkait pajak dan distribusi daerah, itu sebenarnya lebih banyak ke situ. Sekarang kita sawit, ke depan itu baiknya pendidik vokasi itu lebih bagus diarahkan itu jangan ke hulu, ke hilir. Ya kan? Karena turunan sawit itu cukup banyak. Nah, kalau kita lihat di Indonesia mungkin sekarang sekitar 200 ya, kurang 200. Malaysia lebih banyak lagi, tapi China udah sampai 1000. Ini yang harus kita vokasi. Apa aja selisih antara kita dengan China 800 itu apa? Nah, itu yang harus kita ciptakan. Ya pemerintah juga nggak bisa lepas tangan. Ya bagaimana caranya supaya industri hilir kelapa sawit itu betul-betul dipermudah untuk perizinannya sehingga daya serap tenaga kerjanya itu bisa terserap. Kalau cerita hulu, ini sekarang kan Indonesia ini terikat dengan moratorium, tidak boleh membuka perkebunan kelapa sawit lagi. Tapi kalau hilir kan tantangannya masih banyak, ya, antara turunan sawit di dalam negeri dengan yang di luar negeri cukup jomplang. Jadi itulah yang harus kita kejar. Nah, untuk mengejar ini bagaimana ya perlu perubahan regulasi, gitu. Nah, supaya tamatan-tamatan dari vokasi ini bisa terserap. Saya Julvan Idris dari PT Sucimas, bagian dari perusahaan Sinarmas Group. Maka salah satu perusahaan di bawah Sinarmas Group, divisi agribisnis, yang berproduksi mengolah bahan baku dari minyak kelapa sawit, menghasilkan fatty acid dan subdodol, termasuk juga gliserin. Ya, saat ini industri kelapa sawit di Indonesia itu masih basic industri ya. Kita hanya masih menghasilkan minyak goreng, fatty acid, fatty alkohol. Tapi ke depan hilirisasi itu akan menghasilkan produk-produk lebih turun lagi yang bisa langsung menjangkau konsumen-konsumen yang ada di Indonesia, ya, seperti sabun mandi, kemudian sampo, kemudian lotion, dan banyak lagi produk-produk yang berhubungan dengan personal care, kemudian berhubungan dengan beauty care, ya, itu juga bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Selama ini pemerintah cukup mendukung kalau menurut saya, cukup banyak regulasi-regulasi yang mensupport bisnis perkebunan. Memang kalau untuk kelapa sawit karena keterbatasan areal dan kemudian kita mencegah isu deforestasi, mencegah isu dekarbonisasi, memang sulit untuk kita mengembangkan areal lagi saat ini. Namun demikian terkait yang existing yang kita punya, pengelolaan existing yang kita punya, kita cukup banyak mendapat bantuan dari regulasi pemerintah. Karena mungkin pemerintah juga memahami bagaimana peran perkebunan ini bagi pemerintah. Jadi kalau dulu kita itu punya tridharma perkebunan namanya. Jadi perkebunan itu mempunyai misi untuk mensejahterakan masyarakat sebagai tempat untuk bekerja, kemudian menjaga kelestarian alam, dan kemudian menjadi penyumbang perekonomian. Jadi kepada kita itu ditugasin, gitu. Sehingga mungkin karena itu ada regulasi-regulasi yang support kita.
Jadi kita setiap tahun melakukan rekrutmen tenaga kerja ya, untuk mengisi tenaga kerja yang pensiun dan sekaligus untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa memberi kita tuh value untuk mempercepat improvement perusahaan. Kita kan sesuai dengan visi misi Provinsi Sumatera Utara juga yang di tahun 2045 itu adalah unggul, maju, dan berkelanjutan. Sudah pasti tentunya juga kita harus membangun ekosistem industri, kemudian pemerintah daerah sendiri, perguruan tinggi untuk bisa berkolaborasi untuk bersama-sama menciptakan tenaga kerja yang siap kerja. Jadi di antara bagian-bagian ini harus bisa melakukan mengharmonisasikan antara lapangan pekerjaan tersedia dengan pendidikan yang ada. Tentunya dengan hilirisasi industri kelapa sawit tentu membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, ya, membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, dan kita berharap lulusan-lulusan dari pendidikan vokasi ini bisa memenuhi kebutuhan kita di dalam dunia industri. Cukup besar karena Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia, di dunia, dan juga industri kelapa sawit Indonesia ini cukup menjanjikan ke depan. Makanya penyerapan itu pasti akan lebih besar, bukan hanya dari hulu perkebunan, tapi juga sampai ke industrinya. Kami melakukan perekrutan itu benar-benar berbasis kebutuhan akan orang pekerja yang punya skill set yang berbasic perkebunan, tetapi punya visi, misi, perorangan dan juga futuristik. Karena sekarang kita melihat ya, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang diimplementasikan di perkebunan itu luar biasa. Banyak cara-cara baru, banyak metode-metode baru yang saat ini dilakukan. Saat ini digitalisasi di mana-mana, mekanisasi di mana-mana. Kita mengelola perkebunan itu tidak lagi berbasiskan dengan banyaknya orang, tetapi berbasiskan kepada kompetensi orang. Karena satu hal yang penting di vokasi itu adalah mencocokkan kurikulum, mencocokkan mata pelajarannya, dan praktek-praktek lapangannya itu sesuai dengan industri yang nantinya akan dituju oleh si mahasiswa. Tentunya industri apa? Industri yang ada sekarang dan akan berkembang ke depan. Vokasi harus lebih sering berinteraksi dengan kita. Kalau contoh tadi kita bisnis perkebunan, dia lebih sering berinteraksi untuk apa? Untuk mencocokkan kemampuan mereka menghasilkan lulusan yang nanti fitting dengan kebutuhan industri, kebutuhan kita lah. Jadi mungkin harus sering mendapatkan feedback. Seperti saya ini butuh misalnya jurusan pertanian yang seperti apa, yang mengerti apa, gitu, yang bisa di treatment seperti apa, yang kita butuh, yang mungkin orang-orang lulusan itu bukan cuma diberikan istilahnya di top up hard skillnya doang, tetapi soft skillnya juga dimasukin tuh. Yang seperti apa orang yang dibutuhkan untuk di kebun. Karena ada juga lulusan yang kuliah mungkin di perkotaan, begitu masuk ke kebun kemudian tidak tahan, tidak punya durabilitasnya, itu tidak sanggup gitu. Nah, karena itu mungkin perlu banyak komunikasi untuk mendapatkan feedback sehingga kemudian vokasi bisa membuat kurikulum yang sesuai. Saya pikir semua stakeholder di vokasi harus memahami kenapa vokasi itu dilahirkan dan tujuannya apa. Jadi vokasi universitas bukan hanya sekedar pencetak sarjana muda, tetapi universitas menjadi penyedia tenaga kerja bagi industrinya. Jadi begitu target mereka itu harusnya lulus langsung dapat kerja, langsung diserap oleh tenaga kerja. Maka harapan saya semua pihak itu harus mampu berkomunikasi dan beradaptasi serta memiliki fleksibilitas. Kalau satu hari membuat kurikulum seperti ini yang sesuai mungkin dengan benchmark atau kajian terhadap industri di satu hari, di satu bulan atau periode tertentu, maka jika industrinya berubah, maka kurikulumnya juga harus disesuaikan. Sehingga pada saat nanti lahir lulusan baru, itu juga sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada yang out of date. Jadi fleksibilitas itu harus ada. Yang tentunya bisa fleksibilitas kalau kita memiliki kemampuan adaptasi dan understanding satu sama lain.
mungkin artinya komunikasi dan diskusi harus lebih intens. Nah, tantangan ini menjadi PR kita bersama karena dunia industri berkembang, kemudian pasti dunia industri itu lebih kepada teknologi, aplikasi teknologi. Kita membutuhkan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi vokasi ini adalah mereka yang melek dengan teknologi, kemudian mampu mengadaptasikan keilmuan dia ya yang didapat di perguruan tinggi di dunia industri. Justrunya dijembatani dengan diskusi-diskusi, kemudian penyetaraan kurikulum dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Harapan kita sebagai dunia industri itu kita kolaborasi kerjasama dengan dunia vokasi itu berkesinambungan, bukan hanya one off kerjasama saja, tapi berkesinambungan. Dan juga kerjasama itu mulai dari penyediaan kesempatan untuk magang, ya, kemudian juga diskusi-diskusi teknis, kemudian juga penyetaraan kurikulum, dan juga sharing-sharing teknologi yang sudah kita gunakan di dunia industri di perguruan tinggi vokasi. Dan terakhir dalam proses perekrutan dan juga penerimaan karyawan. Harapan kita nantinya antara kebutuhan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di mana nanti Sumatera Utara itu adalah terkait dengan fokusnya kepada bioindustri, kemudian pariwisata global. Jadi nanti di mana pendidikan vokasi ini bisa menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan di daerah dan membuat lulusannya itu bisa diterima oleh pasar kerja, dan itu akan apalagi nantinya ke depan itu adalah kita targetkan di 2045 bahwa Sumatera Utara ini adalah provinsi yang unggul, maju dan berkelanjutan. Tentunya yang untuk bisa kita unggul adalah memberikan pendidikan yang baik kepada sumber daya manusia kita, supaya kita bisa menjadi provinsi yang unggul. Kita akan tetap mendukung itu. Nah, kalau provinsi dengan SMK-nya, nanti dari pusat dengan politeknik dan universitasnya, dan yang pasti juga yang dibutuhkan itu tadi yang dibutuhkan oleh Provinsi Sumatera Utara, kemudian kegiatan apa yang sesuai dengan yang tersedia di Sumatera Utara untuk bisa nanti lulusannya itu diterima di pasar kerja, dan kita tekan yang namanya pengangguran tadi. Sebagai institusi yang berada di garis depan pendidikan vokasi, Politeknik Negeri Medan bersama pendidikan vokasi lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi muda yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Pendidikan vokasi harus mampu menjadi katalisator dalam menghubungkan potensi generasi bangsa dengan tantangan nyata di dunia industri. Nah, jadi dalam konteks ini kami memandang penyelarasan kurikulum sebagai prioritas utama. Proses ini tentu tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pendidikan vokasi bersama industri itu harus saling bekerja sama untuk merumuskan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap dinamika pasar kerja. Harapannya bahwa lulusan vokasi ini memiliki kompetensi yang sesuai dan siap berkontribusi pada pembangunan nasional. Harapannya bahwa lulusan vokasi ini memiliki kompetensi yang sesuai dan siap untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Nah, keberhasilan pendidikan vokasi ini juga tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah. Kita semua mengajak pemerintah untuk bersama-sama menciptakan kebijakan yang progresif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan industri. Ekosistem kemitraan ini membuka peluang baru bagi generasi muda Sumatera Utara untuk mengambil bagian dalam kemajuan daerah. Kolaborasi antara pendidikan vokasi, pemerintah, dan industri adalah solusi nyata untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan.
Pendidikan vokasi siap menjawab tantangan masa depan dengan memberdayakan potensi daerah, memanfaatkan sumber daya manusia yang terampil, dan memperkuat sektor-sektor unggulan menuju Indonesia Emas.